Saya minta semua pembaptis yang akan mengikuti baptisan air hari ini datang ke depan. Mereka sudah menyerahkan hidup mereka sepenuhnya. Saya sudah tuntut mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini mereka akan memproklamirkan imannya. Mereka sudah siap membawa iman mereka di dalam Yesus. Dikatakan hal bersama-sama, Yesus lebih. Mari hamba berdoa, mengangkat tangan berdoa buat mereka supaya mereka siap menghadapi kondisi-kondisi zaman yang sekarang ini, akhir zaman, supaya iman mereka tetap teguh. Mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Hari ini hamba taruhkan berkat-Mu di atas mereka. Hamba tahu kondisi zaman yang seperti mereka hidup akan semakin sulit, semakin keras, kejahatan akan semakin berkuasa. Biarkan mereka tetap menjaga iman mereka, tetap berjalan di dalam Engkau, semakin cinta Engkau, semakin mengasihi Engkau lebih daripada apapun. Apapun Tuhan yang mungkin dunia tawarkan kepada mereka, biarkan mereka tetap memilih Yesus sebagai segala-galanya buat mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan mereka mulai dari saat ini. Jamah mereka mulai dari saat ini. Pagari mereka dengan kuasa darah-Mu. Pagari mereka dengan malaikat-malaikat-Mu. Sehingga mereka mulai dari saat ini sampai seterusnya arah jalan mereka itu bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hamba serahkan mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkaryalah Engkau dalam hidup mereka mulai dari saat ini sampai seterusnya. Sekalipun kami tidak bersama dengan mereka, tapi Roh-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu akan bersama-sama dengan mereka. Malaikat-malaikat-Mu juga akan bersama-sama dengan mereka. Sekali lagi, tangan-Mu ada di dalam hidup mereka, di atas kepala mereka, mulai dari saat ini sampai selama hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Ayo Pak. Itu kami hamba-Mu menyerahkan dia sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Wildan Halim, hamba saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan dan membaptis Engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hari ini aku membaptiskan Engkau, Kenneth Gabriel, yang aku baptiskan Engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mikael Hendrawan Sihotang, kami sebagai hamba Tuhan membaptiskan Engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Hari ini kami baptiskan Engkau, Joylin Deneker Natasha Suswanto, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, hari ini kami berterima kasih sebagai hamba-Mu. Engkau memakai kami untuk menyerahkan kedua putra putrimu ini dalam tangan. Terima kasih untuk pengalaman yang besar ini. Kami tahu mereka sudah namanya tercatat di surga. Dan kami mau sepenuhnya hidup kami dan hidup mereka berjalan ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, berkat-Mu turun buat keluarga keempat di mana kami hari ini menyerahkan keempat hamba-hamba-Mu ini. Berkat-Mu mengalir buat rumah tangga mereka. Berkat-Mu juga mengalir buat usaha, iman, dan seisi rumah ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hadirat Tuhan turun, dan biarkanlah terus sukacita Allah, kebahagiaan melingkupi rumah ini, sehingga hanya berkat-berkat Allah lah yang turun di dalam rumah ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk semua rekan-rekan kami yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini juga. Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin.
siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang ke dalam hadirat-Nya dan memohon pertolongan-Nya agar Tuhan terus melingkupi, menyertai, membimbing hidup kita untuk semakin masuk di dalam rencana-Nya. Mari angkat hati kita dan katakan, saatku menyembah, Roh-Mu bekerja. Haleluya Yesus. Mari kita kembali. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembah-Mu, saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatimu dan katakan, saatku menyembah, saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu,
Kembali kami masuk ke ruang Maha Kudus. Kami di sana akan berjumpa dengan Engkau. Kami akan berjumpa dengan Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi hamba-hambamu, urapi jemaatmu, urapi tempat ini. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu, sehingga kemuliaan-Mu menjamah pribadi-pribadi kami. Ketika kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami, maka berkat dari sorga akan turun. Ketika kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami, maka mujizat sorga akan nyata di tengah-tengah kami. Pemulihan kuasa Allah dinyatakan bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, memenuhi ibadah ini, sehingga ibadah ini hanya tentang Tuhan. Sukacitamu memenuhi ruangan ini di dalam ibadah kami hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Apa menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya, Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Sekali lagi urapi hamba-hamba Tuhan yang melayani kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Beri salam, katakan Tuhan Yesus pasti mengurapimu pagi hari Tuhan ini. Yesus pasti. Mari datang kepadanya membawa pujian. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him.
kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur sungguh memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa Yesus. Kami rindu dengar suara-Mu saat ini Tuhan. Kami rindu mendapat pengajaran daripadamu ya Allah. Kami rindu Engkau bukakan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang akan menyegarkan kami kembali, yang akan menguatkan kami kembali Tuhan, yang akan membawa perspektif pemikiran kami berubah menjadi semakin lebih indah di hadapan-Mu, semakin kami kuat berakar di dalam Engkau Tuhan. Sebab itu Yesus, pagi ini hanya suara-Mu yang kami rindukan saat ini, hanya suara-Mu Tuhan, dan Roh Kudus, hanya Engkau ya Bapa yang saat ini kami butuhkan. Tuhan, urapi kami masing-masing, kuduskan sidang jemaat-Mu pagi ini ya Tuhan, supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu ini Yesus, biarlah Engkau yang menguasainya ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau yang menguasainya sedemikian rupa, sehingga firman-Mu dapat sampai kepada jiwa kami masing-masing Tuhan. Menolong kami, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara, selamat pagi, selamat bertemu lagi di ibadah yang kedua di tanggal 22 November hari ini. Saudara, pagi ini kita mau bersama-sama belajar bersama-sama. Mungkin apa yang saya mau bawakan pagi ini bukan sesuatu yang baru. Bahkan mungkin di antara saudara bisa bilang, ini udah biasa gitu. Karena saya akan bicara tentang iman, saudara. Tentang iman, dan iman sesuatu yang kayaknya dasar banget. Semua orang juga begitu jadi Kristen tahu bahwa harus beriman dan sebagainya. Saya berharap hati kita saat ini benar-benar rindu Tuhan berbicara sedemikian rupa kepada kita, karena ketika saya belajar atau ketika saya baca tentang iman kembali, Tuhan memberikan sebuah pengertian yang baru, sebuah pengertian yang membuka mata saya, membuka pengertian saya lebih luar biasa, lebih dalam lagi tentang apa artinya beriman kepada Tuhan. Dan pagi ini saya mau share kepada saudara, saya mau bagikan kepada saudara. Karena saudara, kalau saudara ingat sebulan yang lalu saya bawakan tentang respect kepada Tuhan, membuat kita lebih berbobot di hadapan Tuhan, sehingga kalau Tuhan dikatakan zaman waktu Tuhan Yesus ada di dunia aja, Tuhan bilang penantian itu, alat penanti itu udah di tangan Tuhan. Apalagi sekarang, menurut saya sekarang lebih lagi. Jadi kita harus punya bobot, kita harus punya berat di hadapan Tuhan, sehingga kalau Tuhan pakai alat penanti itu, kita ada bobotnya, ada dalamnya, ada isinya, sehingga kita tidak akan terbawa angin dan keluar gitu. Tetapi kita tetap ada di dalam tantian itu, ada di dalam tangan Tuhan itu. Istilah lain bilang bahwa kita harus punya akar, supaya akar kita terus tambah lama tambah kuat, harus ke dalam. Dan salah satunya, saudara, kita harus belajar tentang apa yang namanya iman. Kita mau buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Yang bagian yang pertama adalah ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 3. Kita mau baca bersama-sama saudara. Mungkin sudah ada yang hafal Ibrani 11 ayat 1 tuh hafal banget. Tetapi terus terang saudara, saya baru mengerti atau saya baru benar-benar tambah lama tambah ngerti tentang Ibrani 11 ayat 1 ini waktu saya berkali-kali baca ayat ini, berkali-kali coba merenungkan, coba bertanya, coba minta Roh Kudus untuk menerangkan kepada saya. Mari kita bersama-sama baca bersama-sama Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sampai di situ dulu, saudara. Kita lihat sama-sama ya. Balik lagi ke ayat yang pertama, kalau boleh ditampilkan. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara punya pengharapan ya. Di dalam Tuhan kita pasti orang-orang percaya itu selalu punya pengharapan. Saudara, ada orang-orang yang nggak punya pengharapan, yang udah buntu. Dan kita bisa hidup, manusia bisa hidup karena dia selalu punya pengharapan. Bangun pagi, dia hidup, dia bisa bernafas. Mungkin kita merasa bahwa kita sudah rutin mau kerja dan sebagainya. Tetapi saudara, mengapa kita walaupun kita punya pekerjaan, kita tetap pergi kerja? Mengapa anak-anak sekolah, kalaupun dia tahu harus sekolah, dia pergi sekolah? Mungkin anak-anak berkata, ya saya harus sama orang tua. Pernahkah saudara mendengar atau melihat atau mungkin mengalami anak saudara mogok sekolah? Anak saudara nggak mau sekolah. Saudara mungkin dengar, mungkin nonton cerita-cerita film dan sebagainya, di mana anak-anak dibully di sekolahnya sehingga dia nggak punya pengharapan untuk ke sekolah. Buat apa sih gitu? Itu sebabnya mereka nggak mau sekolah. Karena apa? Mereka nggak melihat bahwa ada baiknya pergi sekolah. Saudara, ketika kita melihat ada baiknya kita hidup, ketika Tuhan memberikan hope, memberikan pengharapan, pasti ada sesuatu yang kita harapkan. Kalau saya bertanya sama saudara hari ini, apa yang saudara harapkan? Apa jawaban saudara? Apa jawaban saudara? Kalau saya bertanya, sekarang ini apa sih yang saudara harapkan? Kalau saudara mulai bingung apa ya yang saya harapkan, saudara mulai berpikir lagi. Buat saya berharap saya bisa sehat, saudara. Karena saat ini setiap bulan saya harus ke dokter. Dari 1 dokter jadi 2 dokter, jadi 3 dokter. Karena abis ini ketahuan ini, abis ini ketahuan ini. Banyak orang nggak mau ke dokter, nggak mau periksa badannya karena takut seperti itu. Udah 1 jadi 2 jadi 3. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan karena saya mulai berpikir kalau saya nggak tahu masalah di dalam diri saya, kalau yang ahli tentang tubuh manusia ini nggak kasih tahu sama saya apa masalah saya nggak bisa betulin. Sebab itu saya bilang sama diri saya sendiri, saya pengen sehat. Waktu saya berharap pengen sehat itu nggak gampang, saudara. Karena artinya saya harus disiplin makan. Disiplin makan adalah sesuatu yang sulit buat saya karena saya suka makan. Dan buat saya makan itu harus ada karbohidratnya. Sedangkan itu saat ini sesuatu yang harus dihilangkan. Jadi buat saya butuh latihan untuk saya bilang saya nggak makan nasi. Tetapi karena saya suka makan nasi, kalau sayurnya atau teman makan nasinya itu enak makan sama nasi, kadang-kadang saya kalah, saudara. Apalagi kalau sudah lama nggak makan nasi. Nah, saudara, itu disiplin yang luar biasa. Lalu Tuhan ajarin saya, sebenarnya hidup saya ada di tangan Tuhan. Hidup saya dituntun banget sama Tuhan. Beberapa tahun yang lalu Tuhan kasih saya mengenal sebuah buku. Dan saya beli buku itu. Entah bagaimana saya bisa dapat buku itu, walaupun buku itu dalam bahasa Inggris. Saya dapat buku itu dan itu buku menceritakan tentang Daniel, ya, tentang bagaimana Daniel. Saudara, saat ini saya harus lakukan itu. Saya harus bilang jujur sama saudara, saya masih belum berhasil. Tetapi di buku itu bilang bahwa ketika Daniel bilang kasih saya sayur, sebetulnya dia melakukan itu dengan iman, saudara. Melakukan itu dengan iman. Saudara, bayangkan seorang Yahudi, dia tahu hidup makan haram dan halal. Buat orang Yahudi percaya banget itu. Itu adalah sesuatu yang melakukan perintah Tuhan untuk makan hanya makanan-makanan yang halal. Sehingga supaya makanannya halal, udah makan
makan daging, karena kalau makan daging nggak tahu dagingnya daging apa. Sayur itu semuanya halal. Makanya mereka minta makan sayur. Kalau saudara tahu latar belakangnya seperti itu. Saudara, ayat yang tadi kita katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Suka bingung, saya terserah habis saya kecil, saya hafal ayat ini tapi saya nggak ngerti ayat ini. Apa sih maksudnya dasar? Bahasa Inggris saya baca dalam bahasa Inggris itu katanya substance. Substance itu bahan, saudara. Bahan-bahan, isinya terdiri dari apa? Jadi iman itu kalau saudara punya harapan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk bisa melakukan sesuatu, apapun harapan saudara, saudara harus punya materialnya, harus punya bahannya. Bahannya ini adalah iman. Sebab itu kita harus ngerti iman itu apa. Terus ya saudara. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini lebih susah. Tadi dasar dari yang kita harapkan itu harus iman katanya. Jadi kalau kita misalnya kita pengen lepas dari sebuah kebiasaan buruk. Kita pengen apa saudara? Pengen kurus, pengen gemuk, pengen apa lagi? Saya pengen sehat. Saudara pengen apa lagi? Pengen, gak usah munafik, semua orang pengen kaya, betul? Pengen kaya, pengen punya rumah, pengen berhenti merokok, pengen banyak hal, saya nggak tahu. Saudara sebutin sendiri apa ini? Pengen jadi rajin, ya, nggak mau malas, pengen jadi rajin, pengen disiplin diri. Saudara semuanya berasal dari iman. Bahan baku utama kalau saudara mempunyai pengharapan adalah iman. Bukan yang lain tapi iman. Iman kepada siapa? Tentu saja iman kepada Tuhan. Kita bicara tentang iman kepada Tuhan. Tetapi kalau kita dibilang bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kita bingung. Bukti dari segala. Iman ini jadi bukti nanti untuk sesuatu yang nggak kita lihat. Lebih abstrak, lebih susah ngertinya. Saya nggak akan panjang lebar di sini karena buat saya sulit untuk menerangkannya. Tetapi saudara, camkan ini dan nanti saudara akan mengerti dalam kehidupan saudara. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kita akan melihat kesaksian orang-orang zaman dulu tentang iman. Jadi di awal penciptaan dunia ini, generasi kedua kalau Adam dan Hawa, dia melihat Tuhan saudara. Dia pernah lihat Tuhan seperti apa. Dia pernah dengar suara Tuhan kayak apa. Benar-benar suara Tuhan, suara, bukannya yang suara hati atau suara gaib, bukan saudara, benar-benar suara Tuhan dia tahu. Tuhan jalan-jalan katanya sama mereka. Mereka tahu banget, tetapi generasi kedua, Kain dan Habel, dia nggak tahu. Mereka nggak pernah dengar suara Tuhan, apalagi lihat Tuhan seperti apa. Nah, karena iman, kita baca bersama-sama ayat ketiga sekali lagi saudara. Ayat yang ketiga Ibrani pasal yang ke-11. 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, saudara, ada dua bagian dalam ayat ini. Yang pertama, karena iman kita ngerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Siapa yang nggak ngerti? Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak percaya bahwa alam semesta ini dijadikan Allah? Saudara berjawab sendiri. Saya nggak mau saudara jawab ke saya. Tetapi kalau saudara tidak mengerti, tidak yakin, nggak yakin bahwa alam semesta ini dijadikan oleh Allah, Tuhan katakan jikalau engkau kurang iman, kurang hikmat, engkau minta sama Tuhan. Pagi ini sebelum saudara keluar dari ruangan ini, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan saudara. Minta saudara supaya iman saudara ditumbuhkan kepada Roh Kudus yang ada di tempat ini. Saya nggak tahu kalau saudara menikmati nggak awal permulaan kebaktian kita dari awal sampai sekarang. Saudara menikmati nggak? Saudara ngerasa nggak bahwa Tuhan ada? Saudara ngerasa bahwa ini rumah Tuhan? Bahwa ketika saya memuji Tuhan, Tuhan dengar pujian saya. Bahwa ketika saya memanjatkan doa saya, Tuhan dengar doa saya. Dijawab atau enggak belum tahu ya. Kita itu tergantung kehendak Tuhan, tetapi kita tahu Tuhan dengar kita. Kalau kita merasakan
satu persekutuan dengan saudara-saudara seiman di dalam tempat ini, di awal sampai saat ini. Saudara boleh meminta kepada Tuhan hikmat dan iman saat ini. Kenapa hikmat dan iman? Iman itu percaya, hikmat itu otak, saudara. Hikmat itu otak loh, dan itu bersambungan. Saya nggak akan share tentang hikmat dan iman ya nanti berikutnya. Tetapi saat ini mari yang pertama, karena iman kita ngerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Banyak sekali pertanyaan, saya adalah orang yang cukup kritis, nggak pernah bisa puas hanya dengan dikasih tahu begitu aja. Pasti saya tanya kenapa, mengapa, pengen tahu gitu ya. Saya orang seperti itu. Jadi ketika kecil, ketika saya mengerti bahwa alam semesta ini ada alam prehistorik dan sebagainya, saya mulai bertanya, Tuhan apa maksudnya? Banyak hal karena saya nggak meneliti di bidang itu seperti seorang peneliti hanya baca saja. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sampai sekarang saya belum dapat jawabannya. Tetapi kemudian karena saya melihat sedikit demi sedikit, iman saya tumbuh dan saya bilang ya udah, apapun yang terjadi saya mengerti, saya percaya alam semesta telah dijadikan oleh Allah. Saya punya papa dulu ya, waktu dia belum terima Tuhan Yesus, dia mungkin saya nurun dari dia, sama seperti saya, orang yang kritis. Jadi dia mulai mencoba untuk dipikirannya kalau dia bicara ke saya, kalau saya mulai bicara tentang Tuhan dan sebagainya, bahwa dia bilang, ya alam itu terjadi sedemikian, seperti ya alam jadi aja, tiba-tiba jadi gitu, jadi aja gitu, otomatis jadi. Dia nggak percaya pembicaraannya, omongannya, dia nggak percaya tentang Allah yang menciptakan dunia. Tetapi saudara, saya percaya sekali karena di akhir hidupnya dan di masa-masa tuanya, saya melihat bahwa dia tahu sebetulnya. Dia tahu sebetulnya ketika imannya tumbuh kepada Tuhan, dia tahu sebetulnya tentang ciptaan Allah, semesta ini adalah dijadikan oleh Allah. Nah, terus kita lihat yang kedua, bagian kedua dari ayat ini bilang, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Artinya apa, saudara? Kalau saudara belum lihat sekarang, bukan berarti nggak akan jadi. Kalau saudara belum lihat sekarang, berarti bukan nggak ada. Amin? Amin. Saudara pengen usahanya diberkati. Mungkin sekarang biasa-biasa saudara pengen, nggak tahu ya, mungkin saudara punya perencanaan tentang usaha supaya omsetnya tahun 2021 berapa gitu ya. Sekarang saudara belum lihat. Apakah belum ada? Mungkin. Tetapi bisa ada, bisa saudara. Bisa. Dan iman adalah bukti dari itu. Nah, tapi baca sekali lagi saudara di pasal yang ayat yang ketiga, ayat bagian yang kedua. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kalau saudara seumur saya nggak tahu yang lebih muda berapa tahunnya waktu itu ya, tapi seumur saya tahu film seri Star Trek dulu di TV. Waktu itu kalau nggak salah masih cuma TVRI. Ada film seri Star Trek dan itu film yang karena cuma satu-satunya TVRI, nggak ada yang lain-lain. Jadi ada film-film yang ditunggu sama semua. Kayaknya ini semua orang yang punya TV itu tunggu film Star Trek. Di film Star Trek itu cerita tentang luar angkasa. Ada alat di mana kalau telepon itu, waktu itu sudah ada telepon. Telepon itu nggak cuma dengar suara, tetapi lihat muka, lihat orangnya langsung, kayak TV ke TV gitu kan. Zaman itu sesuatu yang masih belum tahu benar bisa atau enggak gitu. Kalau sekarang semua orang bisa video call. Artinya apa? Yang telah terjadi sekarang itu, yang kita lihat sekarang itu berasal dari yang kita tidak lihat. Jadi kalau saudara dengan iman saudara belum lihat, bukan berarti nggak ada, bukan berarti nggak bisa. Karena kita beriman kepada Tuhan. Mari kita sekarang baca bersama-sama. Saya membaca Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai 6. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain.
Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, bahwa Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat 5. Karena iman Hanok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara-saudari sekalian, Habel ini nggak pernah lihat Allah. Saya yakin bahwa Adam cerita tentang masa-masa mereka di Taman Firdaus. Saya nggak tahu apakah Adam sebagai seorang ayah berani mengakui kesalahannya. Mungkin dia ceritakan itu. Saya rasa dia ceritakan itu kepada anak-anaknya. Jadi Habel percaya tentang Tuhan, beriman kepada Tuhan, mengenal Tuhan, itu lewat orang tuanya, lewat ayah ibunya, saudara. Nah, karena dia beriman sama Tuhan, dia percaya sama Tuhan, dia mulai bergaul sama Tuhan. Karena imannya, keinginan dirinya untuk mempersembahkan yang terbaik. Dia punya keinginan, karena imannya kepada Tuhan, dia mempunyai keinginan untuk kasih sama Tuhan tuh yang terbaik. Nggak asal, saudara. Nah, Kain sama, ini Kain sama Habel itu ada kakak, sama-sama dengar ceritanya. Mungkin Adam cerita bareng-bareng sama mereka berdua. Tetapi pengenalan akan Tuhan, tetapi iman kepada Tuhan itu berbeda. Kain asal. Dan dibaca di dalam firman Tuhan dikatakan Habel itu mendapat kesaksian, mendapat pernyataan dari Tuhan bahwa persembahannya berkenan sama Tuhan. Kain juga sama, walaupun Kain tidak mengenal Tuhan, nggak respect sama Tuhan gitu lah ya, saya bilangnya pakai kata respect. Tapi begitu respect sama Tuhan sehingga dia memberikan yang terbaik. Kain, dia tahu sama-sama dengar firman Tuhan, yang sama-sama dengar cerita dari Adam dan Hawa, sama-sama melihat karena mereka satu rumah, setiap hari bergaul bareng-bareng. Tetapi kemudian Kain memberikan asal, dan Kain tahu bahwa Tuhan lebih berkenan kepada Habel, kepada persembahan Habel daripada persembahannya. Sebab itu Kain bunuh Habel. Tapi kita nggak mau cerita, kita nggak mau bahas tentang Kain membunuh Habel. Kita mau bahas Habel. Habel ini imannya membuat dia mempersembahkan yang terbaik dan yang membuat dia berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat lagi Henok. Dikatakan Henok imannya membuat dia berusaha bergaul dengan Tuhan. Imannya, saudara, imannya, percayanya sama Tuhan. Dan Tuhan kasih kesaksian sebelum dia diangkat, dia tahu bahwa Tuhan berkenan kepadanya. Jadi kalau mau tanya, apakah Tuhan berkenan kepada saya? Saudara jangan tanya pendeta saudara. Jangan tanya gembala saudara, karena saya tahu kita masing-masing dengan iman kita kepada Tuhan. Kita tahu apakah kita berkenan kepada Tuhan atau enggak. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, kalau saudara mau berbobot di hadapan Tuhan, di akhir firman Tuhan ini, saya akan share satu ayat di dalam Wahyu saudara. Dan saudara akan lihat bahwa di akhir zaman ini, orang-orang kudus hanya harus memperkuat iman mereka. Sebab itu saudara, dalam keseharian kita butuh beriman. Karena nggak mungkin, kalau nggak pakai iman, kita nggak mungkin berkenan kepada Allah. Satu, kita percaya, kalau kita tahu, kalau kita kita suka bilang berharap sama Tuhan, tapi kita nggak percaya bahwa Allah ada. Percaya saudara bahwa Allah ada. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Mari kita baca Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang hari ini saudara dengar adalah firman Kristus. Ayat-ayat yang saya berikan, ayat-ayat yang tadi kita baca bersama-sama adalah firman Kristus. Ketika kita mendengar firman, ketika
ketika kita mendengar firman, dari mendengar itu iman kita akan ditumbuhkan. Bagaimana kita mau imannya lebih kuat kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan? Gimana kita mau iman kita lebih kuat kalau kita selalu mengenyahkan hati nurani kita yang berbicara, kesadaran kita yang berbicara. Tuhan berbicara lewat hati nurani dan kesadaran kita, kepekaan kita punya hati nurani. Kalau hati nurani kita nggak diruncingin, diperuncing terus. Gimana cara meruncing atau mempertajam hati nurani kita? Dengan mendengar firman Tuhan. Tuhan bicara kepada hati nurani kita. Makanya Abel tahu, Kain tahu bahwa dia tidak berkenan kepada Tuhan, bahwa dia kurang berkenan kepada Tuhan, bahwa Habel diperkenan oleh Tuhan, Henokh diperkenan oleh Tuhan. Mereka tahu karena hati nuraninya bicara. Saudara, kalau kita terus menyangkal hati nurani kita, kalau terus kita mengabaikan Roh Kudus yang berbicara lewat hati nurani kita, kita tahu ini benar. Yang benar itu kebaktian setiap minggu, yang benar itu berdoa setiap hari, yang benar itu baca Alkitab setiap hari. Itu benar, itu berkenan kepada Tuhan, tapi kita tidak lakukan. Saudara, kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan tanpa kita punya iman. Iman kita yang membawa kita jadi disiplin baca firman Tuhan, berdoa, kebaktian, bersekutu. Saudara, iman kita yang membawa kita berperilaku jujur, berperilaku rendah hati, berperilaku mengasihi, berperilaku yang lain, berkata-kata dengan sopan, dengan baik. Saudara, iman kita yang membawa itu, karena kita tahu itu berkenan kepada Tuhan. Saudara, dikatakan dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bukan cuma Allah ada, Allah melihat, Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tapi iman itu datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta sudah dijadikan oleh firman Allah. Kalau saudara baca Matius 17 ayat 20, Matius 13 ayat 31, Lukas 17 ayat 6, cerita tentang kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Kita baca satu aja ya, di Matius 17 ayat 20. Saudara pengen melihat sebuah mujizat. Saudara tahu bahwa untuk harapan saya terjadi itu butuh mujizat. Harapan saya untuk jadi, misalnya harapan saya untuk jadi sehat itu perlu mujizat. Saudara untuk lihat mujizat itu saudara perlu iman, saudara. Mari kita baca sama-sama. Ia berkata kepada mereka, 1, 2, 3, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan akan ada yang mustahil lagi. Catat ayat ini, saudara. Saudara butuh iman untuk melihat mujizat. Saudara butuh iman, dan iman yang untuk pindahin gunung itu iman gede nggak? Mungkin saudara bilang, oh butuh iman gede, butuh mujizat besar, butuh iman yang besar. Tapi saudara, nggak ada gunung yang bisa dipindahin sebelum ada iman yang sebiji sesawi. Saya mau ulang, nggak ada gunung yang bisa dipindahin. Kalau saudara sekarang hadapin masalahnya segede gunung. Gunung ini kudu pindah, gunung ini harus pindah. Saudara, nggak ada gunung yang bisa pindah, nggak ada masalah yang bisa lewat, nggak bisa pindah, nggak bisa hilang, nggak bisa saudara tendang. Kalau saudara nggak ada iman sebiji sesawi. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bilang, mulai dengan iman sebiji sesawi, supaya kamu bisa memindahkan ini. Kita buka sama-sama lagi Roma, saudara, sebelum bagian yang terakhir sebelum saya tutup. Roma pasal yang pertama. Nanti saudara di rumah baca Roma pasal yang pertama. Saya mau baca ayat yang ke-19 dan 20, saudara. Roma pasal yang pertama. Saudara baca kitab Roma, bacalah kitab Roma pasal yang pertama dulu aja. Gak usah jauh-jauh pasal 2, pasal pertama, dan berdoa, saudara. Karena kitab Roma ini luar biasa. Semua yang di dalam firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Tapi buat saya akhir-akhir ini
membaca kitab Roma ini menjadi sebuah sesuatu yang menguatkan iman saya. Dan saya mau bagikan ayat 19 dan ayat 20. Kita baca sama-sama aja ya, supaya seru. 2, 3. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Baca lagi ya saudara, mungkin pertama sekali baca nggak terlalu ngerti maksudnya, tapi saya coba menerangkan sedikit ya saudara. Saudara, kita nggak melihat Tuhan secara fisik, tetapi saudara, Tuhan akan nyatakan siapa Dia kepada kita secara pribadi. Kepada saya, seorang yang punya karakter tertentu, Tuhan nyatakan secara spesifik, secara khusus, secara istimewa, cocok sama saya sampai saya ngerti saudara. Kepada masing-masing kita Tuhan akan nyatakan siapa Dia. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan ayat yang ke-20 ini, kita nggak bisa lihat itu, kita nggak bisa lihat. Kita pengen tahu tapi nggak kelihatan seberapa kuat Tuhan. Dikatakan di sini, sebab apa yang tidak nampak padanya yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Lihat dunia ini saudara, dan pelajari, belajarlah. Kita perlu belajar, mengertilah seperti apa Allah yang kita sembah. Kemudian kita bisa beriman kepadanya. Siapa di sini punya anak kecil? Atau pernah punya anak kecil? Anak kecil sekarang nggak bisa saudara cuma dibilang jangan, nggak boleh, nggak bisa saudara. Semua anak saya ngeliat ya. Kebanyakan, hampir saya rasa saya nggak pernah ketemu anak yang kalau dibilang nggak boleh itu sengaja dikerjain lagi aja, betul? Oke, waktu saya masih beberapa tahun yang lalu ada staff saya di kantor tuh punya anak laki-laki, sekarang dia udah SMA. Waktu dia kecil pernah dibawa ke kantor. Dia nggak bisa diam anaknya. Terus dia ada dispenser, dia main-mainin di dispenser itu, dia pegang bapak mamanya gitu. Jangan gitu ya, terus bilang gitu. Saya bilang tunggu, diam. Saya bilang gini, semakin kamu bilang enggak, semakin dia cobain terus, balik lagi ke situ, balik lagi. Sampai saya bilang sama dia, yang merah panas, yang biru dingin, saya bilang. Kalau ini keluar terus, ini habis. Dispensernya habis karena ininya kelihatan. Nanti ini becek, saya bilang. Ini panas, tap, saya bilang itu karena ini masih tap. Lalu saya iniin air panasnya ke gelas, lalu saya suruh dia pegang pakai ujung jarinya, itu panas. Bapak mamanya bingung. Saya bilang dia harus ngerti kenapa. Jadi dia nggak penasaran. Saudara, kita sering cari Tuhan. Orang tuh penasaran Tuhan kayak apa. Benar? Berapa banyak orang cari ke gunung, ke desa, ke laut, kemana cari Tuhan? Karena penasaran sama Tuhan. Cari dia di dalam firman Tuhan. Belajar tentang Dia. Tuhan mau nyatakan dirinya. Tuhan mau kasih tahu, ini loh panas, cobain. Saudara nggak akan kenal Tuhan kalau saudara nggak punya pengalaman. Kayak anak kecil ini coba pegang, oh panas. Saudara harus beriman sama Tuhan, belajar untuk percaya yang kadang-kadang kita nggak pakai otak kita dulu, supaya otak kita nanti proses otak kita. Mari terakhir, Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Terakhir ya, ayat ini kita baca sama-sama dan kita tutup. Oke, yang penting. Nah, awal katanya yang penting. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara, kitab Wahyu itu kitab akhir zaman disebutnya, ya kan? Dan di dalam kitab Wahyu 14 ayat 12 ada ayat ini saudara. Yang penting itu, saudara boleh baca sebelumnya. Tapi ini ayat adalah ayat kunci buat kita saat ini, yang hidup di tengah
zaman di tengah-tengah COVID dan sebagainya lah ya. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan yang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita akan bangun. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau tutup kebaktian kita nanti kita akan tutup. Kita menyanyikan lagu Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang terbesar. Saat ini nyatakan sama Tuhan, Tuhan, saya percaya dengan mulut saya bahwa Engkau yang terbesar. Tapi saya mau mengalami dalam kehidupan saya bahwa Engkau yang terbesar. Bawa iman kita kepada Tuhan. Percayalah kepadanya saat ini. Dia sanggup mengadakan apa yang belum ada, yang tidak ada. Saudara bisa melihat apa yang saudara tidak lihat saat ini. Saudara butuh iman sebiji sesawi sebelum kita pindahkan gunung. Sesawi itu kecil, tapi kalau sesawi itu ditanam, sesawi itu bisa jadi pohon yang kuat, pohon yang besar, di mana burung-burung bersarang. Saudara, kita butuh iman sebiji sesawi. Saya tidak bisa kasih iman saudara, tetapi Allah Roh Kudus saat ini yang ada bersama-sama kita sanggup memberikannya kepada kita. Kita nyanyi Dia terlebih besar, Dia terlebih besar, dan nanti pakaiannya Dia akan tutup di dalam doa. Amin, haleluya. Nyanyikan dengan iman saudara. Mereka yang bernyanyi dengan iman memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Semakin saya membawa iman saya kepada Tuhan, suara saya semakin besar saudara menyanyikan lagu ini. Jadi kalau saudara nyanyinya masih pelan-pelan, saudara harus gali iman saudara. Bawa iman saudara, tunjukkan sama Tuhan, Tuhan ini iman saya kecil sebesar sesawi, tetapi di tengah-tengah persekutuan orang-orang percayamu, orang-orang kudusmu, aku ingin melihat imanku Tuhan. Ya
dalam surga. Hamba serahkan hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Hamba serahkan juga seluruh bapak-bapak yang bersama dengan kami. Kami serahkan juga seluruh istri-istri yang bersama dengan kami dalam ibadah ini. Hamba-hamba Tuhan, para pengerja, begitu juga anak-anak muda, anak-anak remaja, hamba serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu turun di atas pernikahan kami, berkat-Mu turun di atas anak-anak kami, berkat-Mu turun di atas rumah tangga kami, berkat-Mu juga turun di atas pekerjaan kami, berkat-Mu juga turun di atas bisnis dan usaha kami. Sekali lagi kami sangat meyakini kalau Engkau menyertai kami, apapun yang kami lakukan pasti Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa di dalam surga. Arahkan hatimu Bapa dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Angkat hatimu dan angkatlah tanganmu, dan biarkan tangan Tuhan ada di atas kepala kita masing-masing untuk menurunkan berkat-Nya. Ulanglah saudara-saudaraku, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh akan menaungi hidupmu dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, katakan sama-sama amin. Tuhan berkati saudara. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.